Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi berapa rakaat? 11. Bacaan panjang tidak? Panjang. Baik. Boleh lebih daripada 11? Yang paling penting rakaatnya atau bacaan kekhusyuannya? Bacaan dan kekhusyuannya. Jadi kalaupun dipecah di 23 tetap tidak mengurangi jumlah ayat atau standar bacaan yang nyaman dalam bacaan Al-Quran. Teruskan. Kita sekarang masuk kepada bacaan. Bagaimana sifat bacaan Nabi ketika membacakan ayat-ayat dalam salat tahajudnya? Satu, teman-teman sekalian, prinsip pertama ketika Nabi memanjangkan bacaan-bacaan dan jumlah ayat dalam salat-salat malam, prinsip pertama untuk menunjukkan pada para umatnya akan kemuliaan dan banyaknya peluang pahala saat menambah bacaan ayat Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Ada kemewaan Al-Quran yang tidak ditemukan di amalan-amalan lainnya. Dari segi peningkatan jumlah pahalanya, kuantitas pahala. Kalau Anda mengerjakan kebaikan biasa di luar bacaan Al-Quran, standar pemberian pahalanya paling minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka minimal dapat 10. Anda menyingkirkan misalnya duri di jalan atau daun pisang dengan niat memberikan ketenangan pada orang lain supaya tidak terpeleset. Anda ambil, Anda simpan di tempat sampah. Begitu Anda ambil, Anda dapat 10 poin kebaikan dari pekerjaannya. Dari mulai melangkah, ngambil, nyimpan, pergi, 10. Jelas? Baik. Ada mushaf tercecer misalnya, Anda ambil. Begitu ambil, Anda simpan di tempatnya misalnya. Dari mulai ngambil, nyimpan, dapat 10 poin. Tapi baca Al-Quran tidak. Yang dilihat bukan cuma baca, melihat, buka, tidak. Tapi setiap hurufnya. Bukan setiap ayat, setiap hurufnya langsung 10 poin. Bukan ayatnya. Jadi kalau Anda baca ayat Quran, hitung aja berapa hurufnya. Begitu hurufnya itu dibacakan, sejumlah huruf itulah setiap hurufnya 10 kebaikan. Baik, saya bacakan misalnya hadis Nabi SAW di At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Fokus baik-baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Satu hurufnya 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim, ada berapa huruf? 3 huruf. Dapat berapa? 30. Perhatikan baik-baik ya. 30. Ini Anda nilai sebagai 3 huruf, kemudian kali 10, jadi hasilnya adalah 30. 30 ini jangan hitungan kita 1, 2 sampai 30, tidak. Karena Anda mau ke masjid ini saja, Anda berangkat, masjid ini nilainya 25 kebaikan, Pak, Bu. Di hadis Muslim, nilainya 25. 25 ini jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Maka Anda bisa bayangkan setiap baca huruf Al-Quran 30 kebaikan berapa nilainya. Jangan hitung 1, 2, 3. Karena hitungan Allah dengan hitungan kita berbeda, lain sifatnya. Nah maka semakin orang banyak bacakan ayat, semakin bacakan ayat, semakin banyak peluang pahala dia dapatkan di situ. Persoalannya, bukankah dalam kehidupan kita, kenapa kita mesti baca banyak ayat? Persoalan terbesarnya, dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menghindar dari maksiat. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak punya dosa sampai siang ini? Boleh angkat tangan. Saya pulang. Ada. Yang sedikit dosanya boleh angkat tangan. Yang banyak. Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat, sama kayak saya. Artinya apa? Ini unik, cita-cita masuk surga. Surganya surga Firdaus, bersanding bersama Nabi, tapi tahu banyak dosa. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau saat bersamaan dosa masih banyak didapatkan? Nah, cara paling bagusnya, setiap yang kotor kan harus dibersihkan. Ini gelas teman-teman sekalian isinya kotor, saya harus bersihkan supaya jadi bersih. Maaf, Anda ingin ke surga, saat syarat ke surga itu ada pahala. Ini poinnya. Sementara dosa terkumpul. Jadi kalau Anda ingin masuk ke dalam surga, cara paling cepat Anda harus gugurkan dosa ini dengan memperbanyak pahala. Karena rumusnya setiap ada pahala ditimbang dosa gugur. Bisa dosa 50, pahala 75.
Maka ketika ditimbang saat hisab, ini akan menutup yang dosa ini. Ini sudah rumus. Datang maksiat 50, pahala 75, tutup yang ini, jadi sisa 25. Semakin banyak amal solehnya, ini amal salahnya. Amal soleh melahirkan pahala, amal salah melahirkan dosa. Ditimbang di akhirat. Oh, banyak amal soleh 25, surga. Amal salah banyak 75, amal soleh sedikit 74. Ketika ditimbang, ini masih sisa 1, neraka dulu untuk menghilangkan yang 1 ini. Hapus, baru masuk kemudian ke dalam surga. Nah sekarang persoalannya, Anda yakin banyak dosa aja, tapi Anda juga tidak yakin banyak pahalanya. Bagaimana kemudian Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda masuk surga? Cara paling cepat rumus dari Nabi, Anda mesti mencari amalan yang saat dikerjakan pahala melimpah. Itu prinsip ekonomi, modal paling sedikit, keuntungan sebanyak-banyaknya. Anda mesti cari amalan begitu. Makanya dalam rumus ibadah itu ada 2. Namanya ada sedekah jariyah, ada sedekah tsabitah. Sedekah jariyah itu, sedekah adalah amalan yang saat dikerjakan pahala melimpah. Bahkan Anda meninggal pahala masih ada. Sedekah tsabitah, pahala tetap, begitu dikerjakan seketika aja jumlahnya. Anda meninggal pun gak datang lagi. Makanya kalau Anda punya modal sekecil apapun, berusaha mencari amalan yang pahalanya sebanyak apapun. Salah satunya baca Al-Quran. Karena ketika baca Quran, setiap hurufnya bisa bernilai. Dan hampir tidak ada dan mustahil orang baca Quran cuma 1 huruf. Gak ada. Nun 10. Masya Allah. Maksiat hilang hari ini 10. Luar. Dihitung sama dia. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Berapa banyak Anda kumpulkan? Apalagi kalau Anda, perhatikan ya, ini saya punya rahasia hari ini, saya bagi di antara kita aja. Lihat sini. Baik. Ya. Teman-teman fokus ini, lihat baik-baik. Fokus ya, teman-teman sekalian. Ada cara membaca pahala. Ada rumusnya. Biasanya kita kalau hitung-hitungan menggunakan rumus eksak. Dalam Quran itu dibagi 2. Ada rumus penghitung, ada rumus yang nggak pernah berhitung. Jadi kalau ada orang berhitung pahala, maka dia akan diberikan sesuai dengan hitungannya. Tapi kalau dia tidak pernah berhitung, maka Allah akan berikan kepadanya tanpa hitungan. Ada rumusnya di Quran, misal surah kedua ayat 261. Nanti saya contohkan pada Anda. Paling kiri sebelah atas. Pernah dengar rumus ini? Kalau ada orang infak, 1 poinnya nilainya berapa? 700 ya? Pernah dengar? Baik, jadi kalau saya infak 1.000 rupiah, nilainya berapa? Kali 700, 700 ribu. Dari mana rumus ayatnya? Perhatikan. Ini rumus baru sepotong, akhirnya belum dibaca. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lihat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah 1 ambatat 7 sanabil 7 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Jadi kalau Anda infak 1.000 kali 700, nilai Anda di sisi Allah 700.000. Itu kalau Anda hitung. Tapi ayat belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batas bagi siapapun yang tidak berhitung. Itu poinnya. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan, saran saya, Anda jangan hitung, ikhlas, terserah Allah, terserah Allah. Termasuk baca Al-Quran. Kalau Anda hitungnya persatuan huruf, lihat 1, 2, 3, alif lam mim 3 kali 10, 30. Ada rumus yang kedua, jangan berhitung. Rumus ini langsung ada turunan ilmunya, disebut dengan ilmu arud. Dalam ilmu arud, huruf yang dituliskan itu tidak dihitung, yang dihitung yang dibacakan. Perhatikan cara membacanya. Kata Nabi ini apa? Alif, lihat, yang dihitung alifnya, bukan rumusnya. Kalau ini rumus alif 1. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan rumus alif. Yang Nabi katakan alifun. Alifun tulisannya begini. Alifun. Dari 1 ini ada berapa huruf? 1, 2, 3. 3 kali 10? 30. Masya Allah. Jadi ini apa nih? Alif. Alif begini dari ilmu arud. Alifun, tulis alif. Jadi ini berapa huruf? Belum tentu, karena ini hamzah. Masya Allah. Ha, mim, zal, ta. 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Ini 4 kali 10? 40. Ini berapa huruf? Belum tentu, karena ini ha. Haun, 3. Jadi kalau Anda tidak pernah berhitung, asal Anda bacakan bismillah, bismillah, bismillah. Teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ha, alif, lam, mim, tak terhitung. Bukan berarti 30 Anda dapatkan. Mungkin 300, mungkin 3.000, mungkin 30.000. Yang paling hebat adalah ini dibacakan di malam hari, bukan di siang hari. Kenapa bacaan malam hari begitu penting? Karena bacaan di malam hari itu akan lebih serius dan khusyuk dibacakan dibandingkan dengan siang hari.
Dan ketika orang membaca lebih khusyuk lagi, disitulah kemudian pahala semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Ini poin pertamanya. Di rahasia sholat malam, itu bukan sekedar kita membantu dalam urusan dunia, tapi membantu dalam urusan akhirat yang paling banyak. Karena itulah usahakan dalam setiap sholat malam, bukan berdebat dalam jumlah rakaatnya, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas bacaan supaya memperoleh pahala lebih banyak lagi. Kapan lagi Anda bisa sholat lebih khusyuk dibandingkan dengan hari-hari biasa? Kapan lagi bisa sholat dengan lebih merasakan dibandingkan dengan suasana malam yang tidak banyak gangguan? Paham sampai sini? Terakhir, setelah ini kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Keterangan sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, disampaikan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca di salat malamnya, berhenti beliau baca di ayat-ayat terkait dengan surga, beliau berhenti sejenak kemudian bermohon kepada Allah supaya umatnya diperkenankan kemudian untuk masuk surga. Ketika beliau baca ayat-ayat doa Allah, kemudian juga masuk kepada ayat tentang neraka, beliau berhenti sejenak kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar umatnya bisa dibebaskan dari neraka. Kesimpulan hadis ini kata para ulama, lihat baik-baik bacaan Nabi ya. Beliau itu tidak baca langsung baca alif lam mim ayat 20 ya kadul barku, tidak. Begitu masuk kepada ayat-ayat misal terkait dengan doa, berhenti sejenak merasakan tentang doanya. Kalau terkait dengan surga, berhenti sejenak bermohon mendapatkan kenikmatannya bagi para umatnya. Masuk kepada ayat neraka, berhenti sejenak bermohon supaya Allah membebaskan umatnya dari neraka. Minta. Poinnya kata para ulama, bacaan Nabi tidak hanya panjang yang memberikan isyarat bertambahnya pahala, tapi juga ini yang kedua, memberikan isyarat kepada kita untuk memahami bacaan-bacaan sholat yang kita bacakan. Dengan pemahaman itu, bertambahlah kemudian kualitas kekhusyuan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang selanjutnya, yang ketiga, memahami setiap bacaan-bacaan sholat untuk menambah kekhusyuan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sifat bacaan panjang dalam arti untuk meningkatkan ruang banyaknya pahala. Sebentar, tahan penanya. Panjang di sini tidak harus Anda misalnya, mohon maaf, mencoba seperti Nabi, saya pengen 5 juz. Tidak juga. Maksud saya adalah sepanjang kemampuan Anda punya berapa hafalan, itu yang dimaksimalkan. Anda punya 10 bacakan. Anda punya 5 bacakan. Paham ya? Jadi tidak harus kemudian Anda 100 diikuti misalnya. Tidak demikian. Jelas ya? Itu rumus itu nanti ada di Quran surah ke-73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Silahkan baca yang paling ringan yang bisa Anda bacakan. Ringan itu dengan kualitas bacaan yang tadi kami sampaikan. 2, memahami, paham setiap bacaan yang dibacakan dalam salat untuk menambah kualitas kekhusyuan. Ini poinnya.